Pada video kali ini kita akan membahas lagi tentang cara mengubah putaran dari motor listrik, yaitu untuk motor induksi, motor AC induksi satu fasa. Ini satu fasa itu artinya yang untuk rumahan yang pakai listrik dari PLN yang dua kabel, yang line dan netral. Nah, kenapa kita bahas lagi yang cara mengubah putaran dari motor listrik? Nah, karena mungkin kita menemukan dua jenis jumlah kabel yang berbeda di motor listrik. Mungkin kita bisa menemukan, ini yang merah-merah ini adalah cover dari motor listrik ya, bodinya. Kemudian barangkali kita menemukan ada yang 4 kabel yang keluar dari bodi listriknya, dan ada juga yang 3 kabel, itu 2, 3. Jadi bagaimana cara mengubah putaran dari yang 4 kabel maupun 3 kabel? Ini ada sedikit perbedaan karena ada perbedaan konstruksi atau sambungan lilitannya. Nah, untuk yang 4 kabel itu berarti sama dengan yang kita bahas di video sebelumnya, seperti ini. Jadi rangkaiannya, yang ini yang hitam adalah yang running winding, kemudian yang biru adalah starting winding karena dia dapat kapasitor. Jadi lilitan yang dapat kapasitor itu dia pasti starting winding atau auxiliary winding. Nah, kalau ini kita susun berarti seperti ini, seperti di teori sebelumnya. Ini ya, ini dapat line, ini dapat netral. Nah, ini auxiliary yang starting windingnya ada kapasitornya, itu bisa dapat line dan netral atau dibalik. Nah, dari teori sebelumnya kita tahu bahwa untuk merubah putaran dari motor listrik itu bisa kita rubah dengan mengubah arah aliran arus yang di bagian yang starting windingnya. Jadi misalkan kalau ini kita dapatkan line, ini berputar searah jarum jam, ini dapat netral ya. Kalau kita balik, ini dapat netral, ini dapat line, maka dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk memperjelas kita cek lagi, kita ngomong sedikit dari yang video sebelumnya yang tentang putaran magnet. Nah, kita di video sebelumnya sudah membahas tentang magnet yang terjadi ketika T1, T2, T3, T4, T5 dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan pengecekan kita tidak memulai dari T1, tapi kita mulainya dari T4 dan T5. Kenapa kita pilih T4 dan T5? Karena ini lebih mudah kita bayangkan dibanding dengan kita menggunakan awalnya adalah T1 dan T2. Karena kalau pakai T1 dan T2, ini arah arusnya kan berbeda. Ketika T1 dia positif, artinya dari line ke netral. Kalau yang T2 dia negatif, artinya dari netral ke line. Nah, itu nanti menimbulkan agak susah membayangkannya. Nah, lebih gampang kalau kita menggunakan T4 dan T5. Dimana T4 itu yang ini kan yang starting windingnya dia positif, T5 nya dia juga positif. Nah, poinnya adalah kalau kita pakai T4 dan T5, kita harus hafalkan bahwa arus yang melalui starting winding atau yang lilitan yang diseri dengan kapasitor itu arusnya selalu mendahului dari yang running winding. Ini yang tidak ada kapasitornya, ini yang ada kapasitornya. Nah, kalau kita mulai dari T4 ini, nah kita lihat bahwa arus yang melalui kapasitor yang starting winding itu lebih dulu dari yang running winding, dan arahnya adalah selalu positif. Ini positif, ini juga positif. Berarti ini nanti dari line ke netral, ini juga dari line ke netral. Nah, kita khusus di T4 dan T5. Nah, dengan cara ini kita bisa cek lagi di sini. Nah, 4 ini kita tadi ada dua cara ya. Yang pertama, yang ini kita gabungkan ke line, dan ini gabungkan ke netral. Itu yang pertama. Kita coba cek. Kalau ini kita gabungkan, ini gabungan ke line ini, yang ini ke netral. Nah, kita pahami bahwa arus yang mengalir melalui
starting winding yang biru karena dia ada kapasitornya, dia lebih cepat dibanding dengan yang primary. Maka kita harus bikin gambar arah kutub magnetnya itu yang biru dulu. Tadi kan arus mengalir dari line ke netral dua-duanya. Karena ini yang ide yang lebih dulu dapat arus adalah yang starting, maka ini kita lihat arusnya dari line ke netral, maka arusnya ke sini, ya, ke depan, belakang, depan, belakang, berarti gini. Arusnya berarti depan dulu gini ya. Jadi utaranya adalah ini, selatannya ini sama. Jadi ini utara, ini selatan. Nah, itu yang waktu T ya, T4. Kemudian dilanjutkan dengan T5. T5 adalah yang running windingnya dapat positif juga dari line ke netral. Nah, setelah ini terbentuk magnet, dilanjutkan dengan magnet yang dibentuk oleh running winding. Sama dari line ke netral, ketik sini, depan, belakang, berarti gini, ini utara. Kemudian yang ini utara, selatan berarti gini. Nah, maka arah putaran motornya, arah putaran magnetnya atau arah putaran motor, nanti kalau dikasih as ya, arah putaran poros motornya itu bergerak searah jarum jam, karena awalnya tadi yang utaranya di sini dilanjutkan dengan utaranya di sini, berarti dia searah jarum jam. Itu kalau yang ini dapat line, yang ini dapat netral. Nah, sekarang kalau kita mau balik putarannya, berarti kita rubah arah arus yang ada di starting winding. Yang awalnya tadi dari kiri ke kanan arusnya, kan dari line ke netral. Nah, kita rubah dari kanan ke kiri. Nah, caranya ya gampang aja. Ini kita pindah ke sini. Kita hapus. Jadi ini kita, tadi yang awalnya ini dapat line, ini ganti netral. Netral berarti kan sini ya. Sorry, tadi kebablasan. Berarti ini dapat netral dan yang ini dapat line, kita balik. Nah, kondisi seperti ini berarti arusnya kan yang dapat arus pertama yang starting dulu. Starting itu kan tadi kalau kita lihat di grafik adalah positif, berarti dari line ke netral. Nah, ini kan kebalik berarti. Berarti sini utara, ini selatan, ini utara. Pertama terbentuk utara, kemudian dilanjutkan dengan arus pada running windingnya. Running winding juga dari line ke netral, ini utara, sama dengan ini kan. Berarti pertama terbentuk utara di sini, dilanjutkan dengan utara di sini, berarti ke sini. Nah, berlawanan arah jarum jam. Nah, itu konsepnya untuk kalau kita mau merubah arah putar jika kabel outputnya itu ada 4, ada kabel 1, karena 2 kabel itu untuk lilitan yang starting dan 2 kabel untuk lilitan yang running. Ini diagramnya. Berarti kalau mau putar arah, kalau awalnya ke sini, ini misalkan tadi berlawanan arah jarum jam, kalau pengen searah jarum jam tinggal dibalik arusnya. Jadi ini dapat ini dapat ini. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, sekarang yang untuk yang output kabelnya ada 3. Nah, kalau 3 seperti ini, itu konstruksi atau sambungan lilitannya adalah seperti berikut. Kalau tadi itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti untuk yang startingnya atau auxiliary windingnya dia ada 2 kabel, yang kemudian yang runningnya juga ada 2 kabel. Nah, supaya menjadi 3 kabel ini kita bisa lakukan seperti ini. Jadi yang ini yang bagian startingnya kita sambungkan di tengah-tengahnya running ini. Nah, ini kalau digambar dengan lebih bagus lagi seperti ini. Jadi yang ini starting atau auxiliary windingnya
gabungan ke tengah-tengah dari lilitan runningnya, berarti ini disambung tengah-tengahnya. Nah, ini auxiliary winding yang atau starting winding, anggap aja ini L1, L2. Nah, kalau 3 kabel ini kita bisa merubah arahnya kembali ke konsep tadi ya. Berarti kalau misalkan yang ini, yang kabel yang ujung ini disambungkan ke LAN, maka arusnya kan sini. Dari LAN ke netral kan berarti sini. Nah, untuk membalik arah berarti ini arahnya harus kita balik ke sini. Berarti ini dapat netral. Jadi kalau mau menghidupkan misalkan searah putaran jarum jam itu yang ujungnya ini dapat LAN, kalau mau berlawanan arah jarum jam ini dirubah menjadi netral. Nah, seperti ini rangkaiannya berarti. Ini berarti contoh yang ini, yang startingnya, auxiliary windingnya itu ujungnya ini disambungkan dengan netral. Ini ya. Yang ujungnya ini kan ini dapat netral. Ini dapat netral. Nah, kalau yang ini dapat LAN, ini berarti kan ujung kapasitornya itu kasih LAN, berarti ujung kapasitor ini kasih LAN. Nah, ingat kalau kita ingat lagi kalau ini LAN dapat netral seperti ini arahnya, berarti kapasitor itu terakhir dapatnya arahnya ke sini. Kalau kita balik yang ini kapasitor dapat duluan baru ke sana, berarti arah arus di auxiliary winding atau starting windingnya itu berubah arah. Ini dari sini ya, dari lilitan ke kapasitor. Kalau ini dari kapasitor ke lilitan yang berubah arah. Ketika arah arus berubah maka magnetnya juga berubah, dan itu menyebabkan perbedaan atau berbalik putarannya. Nah, kalau digambarkan di gambar fisiknya seperti ini. Jadi ini yang lilitan yang runningnya yang hitam, yang anggap baca yang L1 ini ya, L1 ini L2 yang startingnya. Nah, yang starting ini ujung dari starting disambungkan ke tengah-tengah dari lilitan runningnya. Nah, sekarang kita run lagi ya. Kalau misalkan yang starting ini kita gabungkan ke LAN, magnetnya terbentuk seperti apa? Kalau ini kita gabungkan sini, nah, ini berarti dapat supply listrik ya. Ini LAN, ini netral, ini dapat stop kontak, ini sama ini. Nah, kalau ini dapat LAN berarti kita perhatikan sesuai prinsip yang awal tadi bahwa lilitan yang punya kapasitor itu mendapat arus terlebih dahulu dibanding dengan yang tidak mendapat kapasitor, tidak diseri dengan kapasitor. Berarti yang starting winding selalu dapat arus lebih dulu. Arusnya dari LAN ke netral. Lihat. Ini depan belakang berarti ini utara. Terus kita lihat sini. Di sini. Ini selatan, berarti utara selatan. Utara. Nah, setelah ini terbentuk magnet, dilanjutkan dengan magnet yang terbentuk pada yang primary winding atau yang running winding. Sama dari LAN ke netral, berarti dari sini. Ini berarti utara. Ini selatan. Nah, berarti yang awalnya itu magnetnya ada di sini, dilanjutkan dengan magnet yang di sini. Berarti putarannya adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, itu kalau yang ujung ini primary ya, starting ini dapat LAN. Nah, sekarang kalau kita balik gimana? Kita rubah yang ini dapat netral. Kita hapus dulu. Kalau yang auxiliary winding ini dapat netral,
Maka yang pertama sama arusnya itu yang mendapat arus adalah yang starting dulu, berarti dari line ini. Nah, berarti kan ini berubah nih ke sini arah arusnya, berarti ini adalah utara, ini selatan, ini juga sama, ini jadi utara, ini selatan. Nah, ketika sudah terbentuk dilanjutkan dengan arus yang masuk ke coil yang running, kayak sama dari line ke netral, kan sama, tetap utara, ini selatan. Berarti yang awalnya utara di sini dilanjutkan dengan utara di sini, berarti dia searah jarum jam. Nah, itulah kalau kita menemukan output kabelnya ada 3, tinggal kita jumper yang ini, yang bagian ada kapasitornya atau yang startingnya atau auxiliary winding, kita rubah ke sini atau ke sini. Kalau misalnya tadi kita kebang line adalah berlawanan arah jarum jam, kalau kita pengen searah jarum jam ya ini kita tinggal pindah ke sini, kita jumper. Jadi kalau sini ke sini berlawanan arah jarum jam, kalau kita pengen searah jarum jam tinggal kita pindah ini di jumper ke sini. Nah, itulah cara merubah arah jika kita menemukan outputnya 3 kabel maupun yang 4 kabel. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya tentang konstruksi 3 kabel ini. Kalau kita perhatikan, ini udah pasti dia mendahului, fasenya itu mendahului sekitar 180 derajat maksimal ya. Jauh ini fasenya itu dibanding dengan yang L1 dan L2. Nah, tetapi mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan beda fase antara L1 dan L2? Ada beda fase enggak? Nah, untuk menjawab itu kita perhatikan lagi bahwa induktor itu bisa kita asumsikan sebagai pipa yang panjang. Nah, karena air itu ada arus, maka arus yang mengalir ke sini dibanding dengan sini, tentu saja ini lebih cepat ini. Berarti arus pada L1 itu mendahului L2. Tetapi mendahulunya itu tidak terlampau jauh dibanding dengan yang ada kapasitornya. Ini beda fasenya tipis atau sedikit, maka kita bisa kompensasi lah, bisa kita abaikan sehingga kita anggap fasenya adalah sama dengan ini. Nah, bagaimana dengan ini? Ini juga sama. Kalau ini tadi L1 itu arusnya mendahului sedikit dibanding dengan L2, kalau posisi ini L2 itu arusnya mendahului dibanding dengan L1. Nah, tapi beda-beda tipis bisa kita abaikan. Nah, untuk membuktikannya kita akan coba melakukan simulasi. Nah, ini rangkaian simulasi untuk mengetahui beda fasa yang terutama untuk lilitan antara lilitan yang running. Itu yang running kan yang tidak ada kapasitornya, itu beda fasa antara yang ini dengan yang ini. Ini saya pakai 1 Henry semua untuk simulasi, kemudian kapasitornya saya pakai 10 mikrofarad. Nah, yang ini gambar atas ini adalah hasil dari oscilloscope yang atas. Itu mengukur arus untuk yang channel 1 yang merah itu adalah arus yang melalui ini L8 ini kan yang diukur. Berarti arus yang di sini dibanding dengan arus yang di kapasitor yang atas. Nah, kalau ada kapasitor tentu saja ini seperti yang lalu-lalu. Ini ada beda fasa ya, lumayan, dia hampir 180 derajat kalau kita pakai yang nilai-nilai seperti ini. Kemudian yang kita pengen ketahui adalah ini beda fasa antara yang antar lilitan runningnya, yaitu yang L5 dan L8 ini contohnya. Nah, ini kita ukur dengan oscilloscope yang bawah, dimana yang merah itu adalah arus yang di sini di L5 dan channel 2 itu arus yang di sini. Berarti yang ini arus yang ke sini adalah yang merah, yang ini adalah yang biru. Ini kita lihat nih. Nah, dari gambar ini
kita bisa lihat arusnya ya, yang merah berarti arus yang di sini itu fasenya itu mendahului sedikit dibanding dengan yang biru. Yang biru adalah yang ini. Jadi arus yang sebelum di paralel itu lebih cepat fasenya sedikit dibanding dengan yang setelah di paralel. Nah tapi ini kecil ya, hampir mungkin kalau nilai L nya itu dirubah-rubah mungkin bisa semakin berhimpit. Memang idealnya dia berhimpit, tapi ini akibat adanya ini tadi, jadi yang starting disambung ke tengah-tengah lilitan runningnya, akibatnya seperti ini, ada beda fase sedikit dari lilitan yang running satu dengan running satunya lagi. Tetapi ini tidak akan mengubah arah putaran magnet karena dia searah, yaitu positif semua atau negatif semua, jadi tidak masalah. Nah, itu kalau yang atas ini dia yang salah satu runningnya ada di depan. Kalau yang ini dia di sini, tadi kan yang runningnya di sini. Kalau kita pindah di sini runningnya, karena kita balik arah kapasitornya. Kebetulan yang pertama ini kan tadi kan sebelah kanan dari koilnya lilitannya. Kalau ini sebelah kiri, yang terjadi adalah ini. Kalau posisinya ini sama ya, berarti tetap yang ini, arus yang melalui ini itu lebih cepat, lebih, kan yang merah ini merah dibanding yang biru adalah yang ini, ukur yang ini. Jadi sama, yang merah itu tetap lebih cepat dibanding dengan yang biru karena ini di pertemuan dari dua paralel ini. Yang juga sama, kalau positif semua, negatif semua, sehingga tidak merubah arah putaran dari kutub magnetnya. Oke, ini penjelasan singkat, semoga bisa dipahami. Terima kasih.